Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Dulamat. Selamat datang di podcast Jumansa, sang inspirator. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang pendidikan di era milenial. Nah, episode hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Nah, siapakah dia? Yaitu Bapak Dr. Haji Tohar Bayuangin MPH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjabat sebagai Kepala Biro Institut Agama Islam Negeri. Sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Biro Institut Agama Islam Negeri Lakumawe, sebelumnya beliau menjabat sebagai Kemenak Padang Lawas Utara, Kepala Bidang Penmat Kanwil Kemenak Sumatera Utara, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Biro UIN Sumatera Utara. Ya, terima kasih Ananda Kaisa. Pertama saya sebagai Kepala Biro di Lakumawe merasa berbangga hadir di MAN 1 Langkat ya. Saya merasa senang hadir di sini dan diterima oleh Pak Kepala MAN 1 Langkat, Pak Dr. Yono. Terima kasih atas adik-adik sekalian dan anak-anak saya dan terutama kepada para semua tenaga pengajar bahwa Bapak diterima hadir di MAN 1 Langkat bersama teman-teman ada dari dosen YN Lakumawe. Pada tahun 2015 saya pernah membuat satu program yang unik di Kanwil Kemenak Sumatera Utara terkait dengan puasa sunat Senin Kamis. Ketika itu di launching tahun 2015 didapatkan Kemenak Kabupaten Kota di Sumatera Utara, dan pada saat itu Bapak sebagai Kanwil Kemenak Sumatera Utara. Kenapa kita buat salah satu program yang unik tadi, pertanyaan si Kesi ya, kenapa dilakukan satu program yang unik? Satu tujuannya adalah dalam rangka memang meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua anak madrasah baik di teman maupun aliyah, swasta dan pondok pesantren program yang kita buat satu program namanya puasa Senin Kamis. Supaya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Bahwa setiap hari Senin itu kisah. Dulu waktu Bapak Kanwil, setiap hari Senin itu semua karyawan Kementerian Agama yang Muslim ya, di Kemenak itu kan ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan. Yang beragama Islam itu pada hari Senin dan hari Kamis itu diharapkan kita buat satu program bahwa harus puasa pada Senin Kamis. Maka itu dulu kisah, kalau dia di hari Senin di meja-meja pegawai yang beragama Islam tidak ada lagi terhidang seperti ini. ada apa namanya air mineral ya, ada gelas, itu tidak ada lagi hidang, dan kue pun tidak ada lagi hidang. Bahkan kalau pada saat itu Kesa ada masih sekolah di MAN, kalau pada saat itu bahwa seluruh anak madrasah MAN itu di Sumatera Utara maupun di aliyah swasta, kita sarankan kantin itu ditutup, dan semua kantin itu ditutup, itu di MAN itu Kesa ditutup. Supaya apa? Anak-anak MAN juga ikut puasa sunat Senin Kamis. Itu yang pertama kita kemarin yang unik. Ya Pak. Ya. Yang kedua adalah apa? Tujuannya kalau Bapak hari ini puasa, saya puasa hari Senin, kemudian puasa juga hari Kamis. Hari Senin saya nggak makan 15.000, hari Kamis saya tidak makan 15.000, 30.000, maka satu bulan itu adalah 120.000. Maka dalam satu tahun 120.000, dalam satu tahun 12 bulan, bayangkan itu 1.200.000 sekian lebih kurang yang kita ambil dari itu. Coba bayangkan. Itu baru Bapak. Lain lagi pegawai kita Kementerian Agama yang beragama Islam. Lain lagi anak-anak MAN, anak-anak madrasah seluruh Sumatera Utara. Maka itu kemarin itu dari saat itu ada kita buat launching, ada kita buat bangun ruang kelas baru itu. Kita bangun musola, kita bangun ruang kelas baru kemarin. Awali obrolan kita nih Pak. Apa sih makna pendidikan menurut Bapak? Ya, pendidikan itu cukup maknanya sangat luas sekali. Tapi yang kita ambil adalah suatu proses pembelajaran
menjadi orang pintar, menjadi orang dewasa ya. Dalam konteks ini adalah usaha kita seseorang bagaimana mengajak orang jadi pintar. Tapi dalam konteks kita di madrasah, bahwa pendidikan itu adalah pendidikan Islam, satu proses transformasi nilai-nilai ajaran Islam yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita yang belajar di MAN dan belajar di SMA itu beda. Memang sama-sama mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau di madrasah yaitu membentuk manusia yang beriman bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bala-bala dan seterusnya. Juga di SMA begitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, cerdas, kreatif, beriman bertakwa dan seterusnya dan seterusnya. Bedanya apa? Kalau kita di MAN belajar pendidikan Islam, ada belajar akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada SKI, ada fikih, kan begitu toh? Sedangkan di sekolah umum hanya dia sekilas. Jadi kita sesuatu yang luar biasa orang yang belajar di madrasah, di MAN. Maka anak MAN jangan jadi cengeng. Jangan jadi cengeng. Di mana sekolah? Saya di MAN. Sekolah apa? Sekolah ngaji. Enggak boleh dong. Iya. Jadi ada dia menganggap bahwa MAN itu sekolah mengaji. Tidak. Tapi adalah sesuatu yang ada nilai plus dibandingkan dengan sekolah itu kesah. Ibarat ke Jakarta kesah. Sama-sama naik pesawat. Kalau anak SMA, contohnya dia naik pesawat lain ke Jakarta, maka anak MAN itu naik pesawat Garuda. Kan kira-kira gitu toh? Ya. Jadi itu sesuatu luar biasa, nilai plusnya kita sekolah di MAN, maka berbanggalah menjadi anak MAN. Ya kisah. Banggalah jadi anak madrasah. Jangan mau kalah sama anak SMA. Iya, betul itu. Ya. Boleh ceritakan nggak nih Pak? Seperti apa proses belajar Bapak saat di madrasah dulu Pak? Ya, dari kecil saya memang Bapak di madrasah, kemudian terus masuk ke sanawiyah, masuk ke MAN, ya, masuk ke WISU, terus sampai ke program doktornya adalah sampai ke IAIN. Jadi saya kira belajar itu sesuatu yang harus kita nikmati. Jadi sekali lagi Bapak katakan, kita ini harus belajar. Belajar. No limit study, long life education. Jadi belajar. Di samping belajar harus juga tawadu. Jangan lupa kisah. Seorang anak MAN oleh madrasah, ngajinya jangan lupa. Sholatnya jangan ditinggalkan. Bila perlu kalau Bapak itu dulu kan Senin Kamis tidak ditinggalkan. Kemudian kalau bisa tahajud. Nah ini harus jangan ditinggalkan nilai-nilai satu proses transformasi nilai-nilai ajaran Islam. Maka itulah dia nilai plus belajar di MAN atau di madrasah. Jadi itu. Bangga sekali belajar madrasah ya. Iya. Menurut Bapak sebagai praktisi pendidikan tinggi, apa bedanya pendidikan di era milenial zaman dahulu dengan milenial sekarang Pak? Ya, sekarang kan semua sudah berbasis IT dia. Jadi salah satu yang dikembangkan adalah teknologinya. Maka jangan kita anak-anak milenial sekarang itu sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan anak-anak milenial sekarang HP-nya pun kadang 2, marah nomornya 2. Lo dulu ya kan kita HP seorang tua dulu hanya 1. Iya. Itu berapa sesuatu luar biasa perkembangan. Maka yang penting sekarang adalah ada keseimbangan teknologi dengan iman itu yang harus dibentuk. Jadi maka itu salah satu Yellow Sumawi itu hadir dalam rangka itu mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan pengetahuan intek dan intelektual. Jadi itu dia. Menurut Bapak sepenting apa sih pendidikan bagi kesuksesan semua manusia di masa mendatang? Ya harus. Memang hari itu penting. Jadi belajar itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi tadi di awal Bapak katakan, kalau ingin mau sukses belajar. Tidak ada orang bisa sukses kalau dia nggak belajar. Tidak ada ceritanya itu. Ya. Memang harus belajar. Coba lihat orang sukses sekarang di mana-mana ya. Coba kita lihat riwayat perjalanan pendidikannya. Itu adalah dari orang. Jadi itulah orang-orang yang susah dan orang ekonominya sangat lemah, tapi dia belajarnya luar biasa. Saya kira itu kita bisa sukses. Jadi tidak ada kata kunci orang yang sukses harus belajar. Lihat para sejarah. Maka itu di Yellow Sumawi itu harus kita kembangkan. Kita beri bantuan umpamanya dari beasiswa macam-macam untuk membantu orang
anak-anak kita supaya itu lebih sukses. Coba bayangkan itu di Yellow Sumawi itu kisah itu hampir itu 33% itu adalah mahasiswa Yellow Sumawi itu berasal dari Sumatera Utara. Nah, kenapa? Karena belajar itu tidak mesti harus di Sumatera Utara, bisa juga belajar di mana-mana, apalagi lebih nyaman, lebih damai kotanya. Itulah salah satu religius ya yang harus sekarang dikembangkan dan memang tujuan orang banyak belajar. Kira gitu. Tapi tahu Bapak sudah lama berkarir di Kementerian Agama, baik menjadi Kakanwil hingga menjabat sebagai Kabiro di perguruan tinggi. Nah, jika kami bercita-cita ingin menjadi seperti Bapak, apa yang harus kami persiapkan? Oh iya, saya senang saya pertanyaan itu. Ya. Saya ingin kalau bisa anak-anak Bapak yang ada di madrasah, ada yang nanti saya doakan, ada yang jadi Kakanwil Kemenak Sumut, ya. Ada jadi Kakan Kemenak, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi menteri, bahkan jadi presiden, tidak tertutup itu. Salah satu caranya tadi kita harus belajar itu. Belajar. Saya katakan tadi di awal, no limit study, tidak ada berhenti belajar. Long life education, belajar, terus belajar. Desa dari sekarang teman-teman ajak teman-teman itu belajar. Belajar itu di mana saja. Baca buku, ya, baca buku, diskusi dengan teman-teman, belajar. Saya kira salah satu kunci belajar. Yang kedua memang kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa itu desa sebagai anak man. Jangan lupa sholatnya. Apalagi sama orang tua kita harus hormat. Tidak boleh durhaka sama orang tua, harus sayangi orang tua. Juga sama guru-guru kita harus hormat sama guru, ya. Ini kadang jangan dilihat yang anak-anak tawuran yang sekarang macam-macam. Anak madrasah jangan sampai tawuran seperti itu, tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh gitu ya guys. Iya, kira gitu ke saya. Nah, jadi sahabat masa, yuk belajar sama-sama, saling belajar, jangan lupa taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, mungkin kita bisa menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Menurut Bapak, seperti apa sih Man Satu Langkat ini saat pertama kali terlintas di pikiran Bapak? Bapak sudah pernah sini berkunjung 2 kali. Kenapa? Sudah pernah saya berkunjung 2 kali. Waktu saya Kakanwil pernah berkunjung ke sini tahun 2016 dan 2016 pernah. Dan ini saya merasa berbangga. Sesuatu peningkatannya luar biasa. Tadi Bapak berarti saya 2017 terakhir Kakanwil sudah berapa tahun saya nggak kesini. Sekarang 2023. Kurang 7 tahun ya. 7 tahun. Begitu saya masuk ke Man 1 area Man 1 Langkat, wah itu luar biasa perkembangannya cepat sekali. Dan saya merasa senang itu kisah tadi. Begitu Bapak datang, walaupun tidak Kakanwil Kemenak lagi disambut hangat, baik gurunya, baik juga kepala madrasahnya. Ternyata itu sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, menghormati, memuliakan tamu. Tidak mesti harus Kakanwil yang datang, tapi siapa saja orang yang datang. Man 1 Langkat ini sesuatu yang luar biasa yang adaptif dan sesuatu yang punya peradaban yang luar biasa. Jadi Man 1 Langkat luar biasa menurut Bapak. Dan murid-muridnya nanti mudah-mudahan kita doakan sekali lagi alumni Man 1 Langkat ada yang menjadi anggota DPD, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi menteri, bahkan ada yang menjadi presiden. Itu dia Man 1 Langkat luar biasa. Menurut Bapak, kenapa kita harus sekolah di Man Satu Langkat ini, Pak? Ya, karena memang ini pendidikan madrasah itu luar biasa. Pendidikan madrasah tidak hanya di Langkat, di Sumatera Utara, bahkan secara nasional, bahwa pilihan orang tua terhadap Man luar biasa. Apalagi Man Langkat, daerah yang religius, orangnya masyarakat religius ya, sesuatu dan punya pendidikan yang luar biasa, tertib, teratur, bersih, dipagar, nyaman, semua ya pasti dong dipilih orang di Man 1 Langkat ya kan? Ya tentu banyak nilai plusnya ya Man 1 Langkat. Di Kepala Madrasah Pak Ranus Sugiono baru melakukan pelantikan pramuka ya aktivitas
anak-anak manis ini saya lihat terus berkembang terus, tidak dia berhenti di tengah jalan, tapi dia belajar, dia berkembang terus. Ya wajar pilihan orang satu langkah luar biasa. Dan memang alumninya, saya lihat di masyarakat cukup mempunyai prestasi prestasi yang luar biasa dan tidak merasa asing lagi bagi orang desa Man Satu Langkat ini. Saya kira gitu ya. Kesan dan pesan Bapak untuk keluarga besar Man Satu Langkat ini bagaimana Pak? Waduh, kesannya ya saya kira luar biasa, bagus sekali. Ya. Sekali lagi saya katakan di awal tadi, saya merasa senang datang ke sini. Dijamu kepala merasa dijamu teman para tenaga guru. Juga anak-anak Man Satu Langkatnya juga ya. Semua senyum, salam, sopan. Tidak hanya saya, juga teman-teman dari dosen Yayan Sumawe kami hadir di sini dianggap sebagai orang tua, tidak dianggap sebagai sesuatu orang lain. Jadi keluarganya luar biasa, penuh dengan silaturahim yang terjalin di Man Satu Langkat. Saya kira ini perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan ini. Mempertahankan persaudaraan Ya, antara ya. sesama. Nah, itulah podcast kita pada hari ini. Terima kasih Pak telah Ya, berpartisipasi sama-sama untuk hari Kesha, ini. mudah-mudahan sukses selalu ya. Oke. Demikianlah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Jumansa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumansa, jujur, amanah,